أقم الصلاة لوقتها وأجب نداءات السماء أوقف فؤادك هاهنا وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن سار إلى يوم الدين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita senantiasa menjadi hamba Allah yang kemudian berusaha menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita senantiasa selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan kita menjauhi larangan-larangannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam kita melakukan ketaatan kepadanya, sehingga nanti dengan itu menjadi wasilah untuk kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang husnul khatimah. Salawat dan juga beriringan salam senantiasa selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita, panutan kita, beliau baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat salam pula mudah-mudahan tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man sara ila yaumiddin. Jemaah sekalian, hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa selanjutnya kita mencoba untuk lebih bersemangat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak MC ya, bahwasanya kita sudah berada di 19 Ramadan, yang berarti secara tidak langsung Ramadan hanya tinggal 10-an hari ya. Berarti kalau begitu ya, ketika kita adalah seorang atlet maraton, kita seorang atlet yang kemudian itu atlet lari maraton ya, kalau sudah hampir mendekati garis finish, para atlet itu akan senantiasa berusaha untuk menjadi yang pertama, dan dia akan mengerahkan segenap kekuatannya. Dia akan kemudian mempercepat larinya ben segera masuk garis finish. Dan kalau kita kemudian ya, melogika, ketika peserta maraton itu awalnya banyak, peserta lomba lari maraton itu diikuti oleh mungkin ratusan orang, ribuan orang, yang kira-kira nanti bisa sampai garis finish itu jumlahnya tidaklah seperti di awal. Sama, hari ini kita di bulan Ramadan, yang orang-orang nanti kemudian bisa sampai garis finish, yang kemudian akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia hadiah berupa gelar yang disebut sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa, juga tidak banyak jumlahnya. Ya, kita bisa melihat mungkin ada yang baru berlari sekitar 10 kilo sudah kram. Ada yang sudah Ramadan 10 hari sudah mulai malas ke masjid lagi gitu ya. Sudah kemudian malas beribadah yang lainnya, tilawah dan sebagainya. Ya, mungkin di Ramadan yang 19 ini ada juga orang-orang yang mereka ya, sudah mulai aras-arasan wis mikir arep finish langsung gitu ya. Dia kemudian mau berlari mengikuti prosesnya gitu. Dan mudah-mudahan nanti kita termasuk orang-orang yang betul-betul
bisa bertahan di Ramadan ini dan nanti mendapatkan gelar finish, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadiah yang sangat istimewa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini ya kita akan sedikit membahas ya tentang hadis ya, Arba'in Nawawi ya, yang ini sudah masyhur ya. Kita tahu beliau adalah Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nama asli beliau Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Itu nama asli beliau, tapi cukup tenar masyhur dengan Imam Nawawi. Beliau ini Masya Allah ya, usia beliau itu tidaklah sampai tua ketika beliau meninggal. Beliau meninggal di usia 45 tahun Imam Nawawi. Akan tetapi Masya Allah, karya-karya beliau ini luar biasa. Bahkan ya, yang ini disebutkan ya, ketika setiap rumah-rumah seorang muslim itu harusnya punya kitabnya Imam Nawawi yang judulnya Riyadhus Shalihin. Ya. Hampir banyak orang-orang yang mereka itu punya kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin. Jadi karya beliau Masya Allah luar biasa. Sampai saat ini masih bisa kemudian dinikmati oleh kaum muslimin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya tidak akan membahas tentang Imam Nawawi ya, sebagaimana kemudian beliau itu sisi kehidupannya enggak ya. Tapi Masya Allah ya, karya beliau salah satunya adalah Al-Wafi, Syarah Hadis Arba'in Nawawi ini, kitab Arba'in Nawawi yang Masya Allah ini bagus sekali, hadisnya cuma 40 ya, hadisnya cuma 40. Tapi Masya Allah luar biasa. Ya, saya bacakan saja hadis yang pertama ya. Hadis yang pertama bahas tentang masalah niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in man nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Saya bacakan terjemahnya. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya bagi setiap orang ya, apa yang kemudian ia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, ia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya menuju dunia yang akan diperolehnya atau menuju wanita yang akan dinikahinya, maka ia akan mendapatkan apa yang ia tuju. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Hadis yang sangat urgen. Kenapa penting? Kenapa urgen? Karena yang namanya setiap amal-amal perbuatan itu akan terhitung menjadi ibadahkah atau tidak, tergantung dari niatnya. Banyak orang yang kemudian mereka itu tatkala melakukan satu pekerjaan baik itu ibadah maupun yang lain sebagainya, banyak yang tidak niat. Karena mungkin kadang mereka menjadi orang-orang yang anti niat. Masya Allah ya. Kita sore hari ini duduk di sini bersama-sama bermajelis ilmu, itu nanti ganjaran yang diperoleh masing-masing kita berbeda sesuai dengan kadar niat kita masing-masing. Melangkah dari rumah ke sini itu niatnya untuk apakah? Kalau hanya untuk kemudian aku wong isin wong diundang kon buka puasa bersama kok ora teko, ya niatnya ya dapatnya itu nanti. Masya Allah ya. Maka senantiasa kita mencoba luruskan niat kita. Luruskan niat-niat kita ketika kita melakukan satu amalan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ayah, seorang suami, seorang bapak yang dia bekerja untuk menafkahi keluarganya bisa menjadi ibadah pekerjaan itu manakala kemudian pekerjaannya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mau teko untung-untung gawa pacul yuk macul tok, ya. Enggak seperti itu, ada niat. Ya, ada niat, kerenteknya hati.
Kerentekipun manah, saya bekerja ya Allah hari ini dari pagi sampai nanti itu untuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Kedadipun niataken, ya. Biar jadi ibadah. Lah kalau cuman tekoning apa sawah macul tok, ya ora dadi ibadah. Kok ndak diniatkan. Sama dengan orang sholat. Orang sholat itu ketika ingin menjadi ibadah di sholatnya, maka niat dalam sholatnya itu. Ya. Ada yang kemudian datang dari sana sudah mas undung Allahu Akbar. Orang ngerti ki sholat apa. Ya. Kemudian setelah itu ada juga yang orang setelah sholat asar misalnya, ini sholat asar, dia kemudian mundur ke belakang sholat setelah asar 2 rakaat. Ketika ditanya, Anda sholat apa Pak? Lah kan ini sholat duhur toh. Ya Allah, ini kan berarti tidak niat itu. Ya, tidak niat. Tidak niat. Urusan nanti kemudian niat itu apakah dilafalkan itu boleh atau tidak, itu ada ikhtilaf, ada perbedaan. Sama dengan Ramadan, kita nih puasa malam hari ada niat, kemudian yang salah itu yang tidak pernah niat kalau mau puasa. Ya. Yang ini diperselisihkan, ini niatnya kok dilafalkan, ini kok enggak dilafalkan. Enggak usah diperselisihkan, yang penting hatinya itu sudah niat mau puasa malam hari. Lah kalau kemudian yang dia itu enggak ada niat di sore hari sampai malam harinya, sampai nanti waktu kemudian terbit fajar, itu enggak ada niat ketika dia puasa, ya puasanya enggak sah. Karena rukun puasa itu niat. Ya, mosok mau bismillah mangan kan niatnya bismillah mangan tok. Ya. Tidak kemudian dia niatkan untuk berpuasa esok hari. Coba nanti silahkan dibuka di kitab-kitab fikih manapun, yang namanya niat itu termasuk rukun dalam ibadah puasa. Nah, maka bernilai ibadahkah atau tidak amalan-amalan yang kemudian kita kerjakan, amalan-amalan yang kita lakukan tergantung dari niat-niat kita. Ya, niat-niat kita. Karena Masya Allah, ya ini penting. Niat itu penting. Tidak main-main. Ya. Sholat itu ya niat rukun, puasa itu ya rukunnya niat juga. Ya Allah, ini ada yang menyepelekan. Ya, bisa jadi kemudian selama ini saya secara pribadi, ya karena mungkin dulunya sampai mungkin hari ketika saya paham bahwa niat itu merupakan rukun, saat itu mungkin dulunya nggak pernah niat, ya sahur ya bermangan rotok ngono kuwi, nggak ada diniatkan besok untuk puasa. Bisa jadi, wallahu a'lam bishawab, puasa saya yang dulu-dulu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena rukunnya tertinggal. Kalau rukun tertinggal maka otomatis tidak dihitung. Salat ketika tahu-tahu imam Allahu Akbar langsung surat, tidak pakai Fatihah. Rukunnya tertinggal. Hitung rakaat apa tidak? Tidak. Dan kemudian nanti ketika misalnya ada orang yang dari sana ujung terlambat, posisi imam sedang rukuk, ini juga ada ikhtilaf. Ada 2 pendapat di situ. Ada yang kemudian dia ketika rukuk bersama imam maka mendapatkan 1 rakaat. Ada yang kemudian tidak. Dalilnya sama-sama kuat. Satu buku itu membahas tentang masalah itu sendiri. 113 halaman kalau diringkas bahas itu. Permasalahan dapat 1 rakaat itu loh. Masya Allah. Maka pentingnya ketika seorang itu niat dalam amal-amalnya setiap hari. Sangat penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Luar biasanya niat, ya. Luar biasanya dampaknya niat itu, Masya Allah, bisa kita saksikan. Bisa kemudian kita baca dalam sejarah. Ketika seseorang itu niatnya baik, niatnya benar, niatnya lurus, niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka biarlah Allah yang menilainya. Ya. Kita tidak bisa kemudian melihat orang itu secara wah iki kok koyone kok dipamer-pamerke. Enggak juga. Kalau misalnya maaf nih kegiatan Ramadan semacam ini, ketika ada orang yang memberi takjilan, itu ditulis enggak namanya. Misalnya kan ini dari siapa, disampaikan takjil hari ini dari misalnya Pak A. Itu ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Jangan kemudian wong infak kok di omong-omong ke panitia kayak piye to ya. Enggak seperti itu memacu orang juga. Beda kasus ketika ya dia kemudian sengaja memamerkan, ya sengaja. Itu kan enggak, itu bukan urusan si yang memberikan, tapi memang panitia itu biar memotivasi yang lainnya begitu. Kembali ke sini Bapak Ibu rahmati Allah. Saya teringat dengan kisah yang terjadi pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in di Madinah, ya di Madinah. Ada tokoh tabi'in, ulama yang solih, ulama yang wara, ulama yang luar biasa. Beliau bernama Muhammad Ibnul Munkandar. Ada yang menyebutnya Muhammad Ibnu Munkandari. Ada yang Munqadir sama. Ya, beliau ini satu. Masya Allah ya. Pada saat itu, ya, pada saat itu terjadi yang namanya paceklik. Terjadi yang namanya paceklik ya. Paceklik itu berarti nek kita yo paceklik ya.
Orang Jawa paceklik. Ya berarti sudah lama tidak turun hujan sehingga kemudian tanaman-tanaman itu tidak tumbuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Indonesia ini termasuk negara yang sering hujan. Negara yang sering hujan. Jawa curah hujannya dengan tempat saya tugas dulu di Barito Utara itu lebih tinggi sana. Jawa Tengah dengan Bogor curah hujannya lebih tinggi di Bogor. Jawa Tengah dengan tempat saya, tanah kelahiran saya, besarnya saya di sana di Lampung, itu lebih tinggi curah hujan di Jawa Tengah. Tapi ada nanti di beberapa tempat di dunia ini yang mereka jarang terjadi hujan. Termasuk juga di Madinah. Di Mekah Madinah itu kan jarang hujan ya, jarang hujan. Sekali ini hujan kemarin berita itu hujan apa Pak? Bu? Banjir, hujan es ya. Insya Allah. Ya. Nah sama. Di beberapa negara itu ada yang demikian, termasuk di Yaman, di Tarem itu, di Yaman itu jarang juga terjadi hujan. Bahkan bisa sampai 6-7 bulan baru hujan sekali. Maka wajar ketika saat itu orang-orang di sana ketika hujan turun dengan deras, hujan turun ya nggak patio deres, mereka kemudian keluar menghujan-hujankan dirinya dan semua anggota keluarganya diajak keluar. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dulu mencontohkannya kan demikian itu. Ketika hujan itu turun mereka keluar hujan-hujanan. Dan kemudian barang-barang yang bisa kena hujan dihujan-hujankan biar dapat berkah Allah. Lah kalau di negeri kita, ana wong tuwa udan, ya metu udan-udanan karo kabeh dijak udan-udanan, ya Allah kaya ora tau weruh udan gitu ya. Nah, di Madinah saat itu tidak terjadi hujan karena paceklik. Berarti lebih dari hitungannya mungkin bisa 6 bulan lebih ke atas. Masya Allah. Sampai kemudian pada masa itu para ulama, para tokoh-tokoh ya, orang-orang yang soleh pada masa itu mereka melakukan sholat istisqa dengan penduduk kota Madinah. Tapi juga tidak diberikan yang namanya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pada suatu ketika, Bapak Ibu dirahmati Allah, seperti kebiasaan hari-harinya, Muhammad ibnu Munkadir, beliau ini kemudian sholat isya di Masjid Nabawi. Ya. Dia sholat isya di Masjid Nabawi, kemudian juga duduk sekalian sampai nanti malam. Nah, ketika jam-jam di malam, jam-jam malam itu berarti jam-jam 2:30-an lah, orang-orang yang mungkin sholat tahajud begitu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berkulit hitam, ya, dan tidak diketahui wajahnya oleh beliau Muhammad ibnul Munkadir ini, tidak dikenali karena pada masa itu penerangannya tidak seperti zaman sekarang. Ya, zaman now itu kalau orang yang di sana aja kelihatan, oh kayak Pak Yusuf misalnya, oh kayak Pak Wid misalnya, oh kayak Ustadz, kan itu kelihatan. Kalau dulu enggak, deket saja enggak kelihatan. Ya mungkin bapak-bapak yang lahir pada masa belum ada listrik ya Pak. Kalau saya sudah ada listrik tapi rumah belum nyalur listrik saat itu. 2010 kami baru bisa nyalur listrik. Ya, itu kelihatan betul. Ketika saat itu kan juga di musola nggak terang Pak ya, nggak terang. Pakai lampu apa Pak zaman dulu? Lampu apa Pak? Kalau di Sunda apa Pak ya? Kalau naik Jawa jenenge teplok apa Pak ya? Sentir gitu ya, lampu sentir. Sementir kan gitu ya, nyalanya nggak terang. Sama di Masjid Nabawi juga begitu dulu. Lampunya lampu minyak kan? Ya kalau ada orang sholat di depan kita mungkin 2 meter, 3 meter aja sudah. Lihat dulu karo gini-gini gitu ya. Itu juga tidak cetha sama. Ini juga tidak kelihatan. Siapa itu tidak dikenal oleh Muhammad ibnul Munkadir. Sehingga Masya Allah, ya ketika dia sholat di situ, ya 2 rakaat. Kemudian dia menengadahkan tangannya ke langit. Jadi ini ada berdoa itu angkat tangan ya. Jadi angkat tangan itu bukan perkara yang bid'ah ketika kita berdoa. Tidak bid'ah ini angkat tangan ya. Diperintahkan toh dalam hadis kita kalau doa suruh ngangkat tangan, entah begini, terserah. Ya. Angkat tangan itu boleh. Ya termasuk ada berdoa itu salah satunya mengangkat tangan, bukan perkara yang bid'ah gitu. Nah, ketika dia mengangkat tangannya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Ya. Di kota nabimu ini ya Allah. Ya. Madinah kan kota nabi ya. Di kota nabimu ini ya Allah. Ya. Nabi yang engkau cintai ya Allah sudah lama tidak turun hujan. Maka kami mohon ya Allah. Saya mohon kepada engkau ya Allah turunkanlah hujan. Muhammad ibnul Munkadir yang beliau ini sosok ulama, ya, sosok yang kemudian dia orang yang soleh. Tiba-tiba hatinya itu bergumam. Bergumam itu berarti rodo napa nggih? Nggih, carane rada ngomong ning ati gitulah ya. Atine iki ngrasani gitu lho, batin. Iki sapa to? Ya. Ana wong teko ning Masjid Nabawi salat nang kene ya.
terus nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala ben udan. Sapa to janjane iki? Gitu kan. Rada kaya ora percaya iki sapa to? Ya. Apa iki yo anu yo. Apa ya ora salah wong aku gitu bahasanya. Kami saja dengan penduduk kota Madinah, kami dengan para orang-orang yang disebut sebagai ulama pada masa itu sholat istisqa minta hujan, tidak diturunkan hujan. Lah ini siapa kok minta hujan? Tuh loh ya. Masya Allah, setan itu pinter Bapak Ibu. Setan itu pinter sekali masuk ke dalam diri manusia, agar kemudian manusia itu terbetik dalam hatinya rasa yang namanya kesombongan sedikit gitu loh. Ini orang soleh saja bisa bergumam seperti itu, sampai iki sopo to janjane kan gitu. Apalagi kita sing rapati yo soleh gitu ya. Awan tapi nek sing namane soleh ya insyaallah soleh tenanan gitu ya. Nek saya kan Husain jadi kan enggak soleh gitu ya. Husain kan bukan soleh gitu, maksudnya namanya gitu. Ya kita semua insyaallah solih-solihah lah ya. Masa tapi potensi untuk sombong itu ada dalam diri kita. Sama dengan beliau juga satu bergumam dalam hati wis ngerasa niki sapa to ya. Nah, ketika kemudian orang tadi yang menengadahkan tangan minta kepada Allah diberikan hujan, dia menurunkan tangannya sampai diakhiri dengan doa, ya Allah kami sudah berdoa kepada Engkau ya Allah, tapi juga belum kabulkan, maka kabulkan ya Allah. Dia menurunkan tangannya dan Ibnu Munkadir tadi, ya Muhammad Ibnu Munkadir kemudian dia itu mengrasani, dan ketika tangannya itu mulai turun, tiba-tiba terdengar suara guntur, suara gemleger itu Pak, kayak Arab udan gleger gitu ya. Dan ketika tangannya sampai ke bawah, hujan turun dengan derasnya. Akhirnya Muhammad Ibnu Munkadir beliau berkalimat istirja, inna lillah, menyesali apa yang tadi terucap dalam batinnya ya. Dan kemudian ini orang soleh nih penasaran, dan iki sopo ya, dia berdoa baru kali ini kami saja dengan seluruh penduduk kota Madinah berdoa kepada Allah tidak makbul, dia sendirian kok makbul, janjane sopo to ya. Kan penasaran nih, penasaran ya. Masya Allah. Tapi sampai situ belum habis rasa penasarannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika sudah mulai mendekati waktu subuh, kira-kira ya mungkin sudah adzan lah, adzan subuh. Orang ini kemudian sebelum adzan subuh dia kemudian pergi keluar dari masjid. Ya, keluar dari masjid. Kemudian kalau misalnya kita bayangkan ini pintu-pintu masjid ya, dia masuknya dari pintu utama dan dia keluarnya dari pintu yang sini. Ya. Kemudian dia muter masjid. Kemudian dia itu ikut jalan bersama orang-orang yang juga baru datang ke masjid. Kalau zaman now kan enggak, banyak orang-orang yang kemudian bahkan dia sudah jenggoten, cingkrangen, kadang kemudian sudah sering ngaji majelis taklim, ketika dia tahajud itu cekrek foto. Alhamdulillah iso salat tahajud. Silahkan like and subscribe, like and share itu ya. Tahajud itu ya. Kemudian nanti ketika ditanya sama temannya, loh, alhamdulillah ya tadi malam kamu bisa tahajud. Ya alhamdulillah, berkat pertolongan Allah. Kamu tahajud enggak? Enggak. Lah kamu kok diposting? Ya kan saya sebagai uswatun hasanah. Masya Allah. Ada orang-orang yang hari itu demikian itu. Foto Al-Quran ini cekrek, tadarus yuk. Alhamdulillah saya sudah 1 juz loh di puasa ke 19 ini sehari. Itu namanya bukan niatnya untuk ibadah itu ya. Hati-hati, amal musnah gara-gara story WA gitu ya. Di Facebook gitu. Masya Allah hari ini banyak cah nom-nom ya, sing mantan cah nom gitu kan. Ada juga yang demikian buka puasa bersama cekrek, alhamdulillah dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Wali Kota. Ya, gitu Masya Allah. Ya, saya ingat kisahnya Al-Auza'i ketika dia kemudian mengajak anaknya sholat ke masjid untuk sholat malam. Dia ajak anaknya ke masjid untuk sholat malam. Bapak orang yang soleh ngajak anaknya ke masjid untuk sholat malam. Ketika 1 hari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya dia ikut sholat, tapi tiba-tiba pada hari yang tertentu dia kemudian itu selesai sholat tahajud ya, dia kemudian pulang. Nah di perjalanan ini Imam Al-Auza'i dengan anaknya melihat ada seorang yang tidur dalam tidur tidak sholat gitu ya, tidur tidak sholat di masjid begitu, tidur. Kemudian si anak tadi ngomong sama bapaknya, ya bapak, abi, alhamdulillah ya pak, kita bisa sholat tahajud di masjid, nggak kayak orang ini tidur. Apa jawaban Imam Al-Auza'i? Jawaban beliau, Masya Allah, kalau tahu saya ajak kamu sholat jadi kayak gini, ya, jadi kayak gini, ngeremehkan orang yang tidur itu, tahu ya kayak gini, aku orang ngejak kowe sholat di masjid. Masya Allah nih, ya, niatnya dijaga biar tidak seperti anak tadi itu juga, Masya Allah, ya. Kenapa kata bapak si Imam Al-Auza'i? Bisa jadi dia itu tidur
tidak ikut sholat bersama kita tahajud itu tadi, dia menjaga kampung kita. Dia mungkin penjaga keamanan yang malam harinya bekerja untuk menjaga keamanan. Yang kita kemudian bisa beribadah khusyuk di dalam masjid tanpa ada gangguan. Rumah kita tidak kemasukan maling karena dia yang jaga. Masya Allah, ini pentingnya niat ya. Maka nanti kalau sudah berniat kita melakukan amal soleh ya sudah, jangan kemudian kita meremehkan, merendahkan yang lain. Ya, kita kemudian bisa tahajud pagi harinya, kita tanya temannya, tadi malam tahajud enggak? Asli lu enak banget nih tahajud itu. Ini kan amalannya para orang-orang yang soleh nggak pernah meninggalkan tahajud. Ya, saya enggak tahajud. Wong muslim kok orang pengen kok tadi kaya wong-wong soleh. Enggak kayak gitu ya, enggak kayak gitu. Masya Allah, jaga betul niat-niat kita. Jangan sampai kemudian niat kita yang sudah ikhlas terkotori oleh niat-niat yang tidak ikhlas. Kayak tadi ya, yang kemudian soleh Muhammad Ibnul Munkadir ini mengikuti dia. Akhirnya pada subuh ditutke ya, orang ketututan hari pertama. Akhirnya balik sholat duha tidak ketututan ya. Di malam kedua sama. Orang ini juga sama-sama sholat tahajud juga di Masjid Nabawi dengan Muhammad Ibnu Munkadir ya. Kemudian malam itu sudah diazamkan engko bar subuh arep tak tutke ndi omahe tak takonane. Ya. Dia di malam kedua pun melakukan hal yang sama. Setelah tahajud dia kemudian keluar lewat pintu, mutah di wajahnya. Apa artinya kelihatan basah di wajahnya? Dia melakukan yang namanya tajdidul wudu. Dia melakukan yang namanya memperbaharui wudu. Memperbaharui wudu itu boleh. Memperbaharui wudu itu boleh. Tidak apa-apa, misalnya Pak Yusuf habis maghrib duduk di masjid baca Quran misalnya dan belum batal isya azan, boleh Pak Yusuf wudu? Boleh. Itu namanya tajdidul wudu. Pernah saya share di grup ya, di sekolahan, di kami grup sekolah SD saya share ya tentang itu, dengan memperbaharui wudu. Boleh memperbaharui wudu, itu boleh ya. Nah, di malam yang kedua dan kemudian di pagi hari ditotke sama Ibnul Munkadir. Kemudian setelah ketemu oh ternyata ini rumahnya, ya wis engko aku tak rene. Ya, tapi kemudian enggak ada. Nah, di malam yang ketiga sama. Akhirnya di malam itu hari yang ketiga wis pokoke gelem-gelem tak totke engko tak parani. Ya. Betul, di hari yang ketiga ditemukan rumahnya, kemudian dia datang ke situ, diketok pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu ya, rumahnya orang bertamu kan gitu. Kemudian beliau ini yang beliau yang tadi sholat malam ini bersama Muhammad Ibnul Munkadir, ya, itu akhirnya bukakan pintu. Ternyata, masya Allah, dia pekerjaannya tukang sol sepatu, Bapak Ibu. Pekerjaannya itu mogur tukang sol sepatu. Sepatunya sing wis jebol, sing wis mangap, kaya hiu gitu ya. Nah, itu disol sama dia gitu. Gaweane mau tukang sol. Akhirnya tukang sol itu kira-kira nek duwe toko apa gede banget semene iki ora. Nek tukang sol ku tokone gedine semene. Kinten-kinten kok mboten nggih, Pak. Paling gelar lapak nek ning secang kuwi ning ngarep tokone nggon ketua takmir masjid gitu ya. Lapake mau kecil. Sama dia juga begitu, kecil. Saya jadi ingat juga bapaknya Imam Nawawi itu ya ternyata dia punya toko. Tokonya juga kecil. Bukan seorang ulama bapaknya Imam Nawawi itu. Dia adalah seorang yang punya toko. Pekerjaannya disebutkan di situ dia lahu ingda dukhon. Dia punya yang namanya dukhon. Dukhon saya lupa. Toko apa Ustaz bahasa Arabnya? Dukan ya. Dia punya toko. Bapaknya Nawawi punya toko. Ini juga punya toko sol. Dia punya toko sol. Masya Allah. Ya. Ditanya sama Muhammad Ibnu Munkadir. Ditanya. Ya. Saya kesini pengen tanya kepada Anda. Ya. Awalnya si orang yang tukang sol tadi ngomong nggak usah kesini, kalau sepatu jenengan jebol, sendal jenengan jebol, saya yang kesana aja. Nyuruh orang saya yang tak kesana karena Anda orang yang soleh. Beliau itu ya ini bahasa kita zaman now itu ya ketuanya MUI lah itu ya, ketuanya MUI ya. Jamnya benar 17.31. Singkat cerita karena sudah hampir ya Pak. 4 menit lagi atau 3 menit lagi ya. Singkat cerita akhirnya bertanya, apa sih resepnya kok kamu kemarin itu 2 malam yang lalu saya melihat kamu sholat di Masjid Nabawi bersama saya dan kamu berdoa kepada Allah dan doamu dikabulkan. Padahal kami ini sudah berdoa kepada Allah kok tidak dikabulkan. Apa rahasianya? Apa jawaban si tukang sol sepatu? Dia dengan muka yang merah, muka marah. Kalau kamu kesini tanya itu, silahkan kamu pulang. Jangan tanya. Padahal itu ulama lo ya. Diseneni ke diusir kon lungo. Akhirnya ya ulama itu ngerti, orang kemudian mentang-mentang punya jabatan misalnya ketuanya ulama, kue iki sapa kok aku kon bali kan gitu, enggak begitu ya. Mentang-mentang punya kedudukan enggak begitu. Akhirnya dia juga pulang, Muhammad Ibnu Munkadir. Dan setelah itu kemudian di malam berikutnya tidak didapati laki-laki itu.
Terus sampai malam-malam berikutnya. Dan Muhammad Ibnul Munkadir pun dia mencari laki-laki itu di seluruh rumah-rumah penduduk kota Madinah. Tidak ada yang bisa menemukannya. Tidak ada yang tahu dia siapa. Tidak ada yang tahu dia tinggal di mana. Sampai sekarang ahli sejarah pun tidak pernah tahu dia siapa dan di mana posisinya ketika dia meninggal. Masya Allah ya. Ini ada orang-orang yang kemudian betul-betul niatnya ikhlas untuk Allah, niatnya betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin diketahui oleh manusia. Ia tidak terkenal di dunia, tapi dia terkenal di langit. Maka jadilah insan-insan, jadilah pribadi-pribadi yang benar niatnya ikhlas karena Allah, dan jangan pernah mengharapkan kita itu terkenal di dunia dalam artian terkenal yang kita ingin disopio-sopio, ingin disanjung-sanjung. Jangan demikian itu. Tapi biar nantilah Allah yang mengganjar pahala keikhlasan kita. Biar nanti kita dikenal di penduduk langit. Sholat malam kita, jangan kita buat story. Baca Quran kita, jangan kita buat story. Jangan kita unggah di Facebook ataupun media-media sosial yang kita punyai. Biar nanti kemudian tidak menimbulkan yang namanya dalam diri kita penyakit hati yang bisa menjadikan keikhlasan kita luntur sedikit demi sedikit dan akhirnya habis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat pentingnya niat itu menentukan seberapakah kemudian jaza yang akan kita peroleh dan bagaimanakah kemudian ganjaran yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Benarkan niat, luruskan niat, ikhlaskan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana hadis Arba'in Nawawi di hadis yang pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian sore hari yang bisa kami sampaikan. Salah kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah mohon ampun segala khilaf dan dosa kita. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. aqimis salata liwaqtiha wa ajib nidaatis sama awqif fuadaka hahuna وامسح عن الروح العنا هي قرة العين التي شرفت بأسرار الضياء احرص على ألا تفوتك فهي كنز الأتقياء.